ke Sambas. Bersama saya kali ini Indria Tunayan Putri. Di sini saya sedang bersama Dewan Pendiri Sambas News yang akan mewawancarai beliau. Baik Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Jadi, saya meminta izin untuk mewawancarai Bapak sebagai narasumber saya di podcast kali ini. Boleh perkenalan dulu Pak? Oke. Selamat siang wargi Sambas. Nama saya Dadan Sambas. Status menikah ya. Ya. Jadi kebetulan saya termasuk Dewan Pendiri di Sambas News dan Sambas Channel. Itu aja dulu mungkin deh. Ya. Oh iya Pak, dari pendidikan Bapak nih, asal lulusan mana? Saya alhamdulillah bisa tamat tamat dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Iya, dari UGM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Komunikasi ya. Jadi nyambung mungkin ya. Kalau misalnya saya bergerak di media itu. Di media. Ya. Latar belakang Bapak sendiri bagaimana nih Pak? Mendirikan media ini mungkin ya. Dari mendirikan Sambas ini bagaimana? Jadi saya dengan background dulu pernah kuliah di ilmu edukasi, terus mendirikan media lah ya. Jadi awalnya saya kan komite sekolah ya. Jadi banyak program-program komite yang tidak terekspos, dan atas inisiasi itu saya lebih baik kayaknya mendirikan satu media yang bisa mengekspos kegiatan-kegiatan positif di sekolah-sekolah. Nah, akhirnya dengan ngumpul dengan teman-teman ya kita mendirikan Sambas News, dan mudah-mudahan keberadaan Sambas News ini dan Sambas Channel bisa memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. Itu mungkin ya awalnya itu ya. Dan kedepannya ya mudah-mudahan juga bahwa Sambas News itu bisa bermitra sih ya. Bermitra dengan sekolah mau TK, SD, SMP, SMA, SMK sampai perguruan tinggi lah. Ya, karena mudah-mudahan Sambas News itu bisa dirasakan sebagai mitra yang hakiki. Ya, itu deh mungkin. Nah, pertama kali nih Bapak terjun ke dunia media nih. Apa sih yang menjadi alasan Bapak tertarik gitu ke dunia media sendiri? Ya mungkin itu panggilan alami juga sih ya. Karena dengan saya sering urat-oret lah dalam bentuk tulisan. Terus apa salahnya kalau misalnya dengan punya media kan saya lebih terakomodir ya. Nggak usah repot-repot nyari media lagi maksudnya. Dan alhamdulillah Sambas itu bisa mengakomodir semua tulisan atau inisiasi yang ada dalam pikiran saya. Tapi saya itu bukan saya aja. Jadi ke keluarga besar Sambas News silakan manfaatkan media ini sebagai wahana untuk berkreatif. Itu aja mungkin ya. Berarti mulai sejak kapan nih Bapak tertarik ke dunia media sendiri? Kalau di media sendiri mungkin saya udah 4 tahun. Ya sedikit flashback lah ini. Saya dulu gabung awal di namanya Prabu News. Ya. Dan di sana sempat sama lah. Saya di sana jadi pimpinan umum juga. Terus tahun 2021 tanggal 12 Oktober saya mendirikan media sendiri Sambas News. Nah, tapi inilah sebagai satu gambaran bagaimana dunia media ya yang sekarang ini emang dibutuhkan masyarakat sebagai wahana untuk mendapatkan informasi yang aktual, faktual, dan mudah-mudahan Sambas tuh ada di rel itu. Nah, seperti itu. Berarti awal perjuangan Bapak mendirikan Sambas News nih. Itu ada beberapa perubahan nama atau memang langsung menamakan Sambas News gitu? Kalau Sambas News langsung. Tadi kebetulan gini lah. Kalau nama saya kan Dadan Sambas nih. Tapi bukan berarti saya menitipkan nama. Awalnya saya menolak Sambas tuh ya, karena wah ini namanya nama saya. Tapi rekan-rekan, teman-teman Sambas tuh singkatan katanya, bukan nama arahnya ke saya. Jadi santun dalam bahasan. Cuma kebetulan identik dengan nama saya itu aja. Ceritanya seperti itu ya.
Berarti pas Sambas News ini udah didirikin nih. Iya. Gimana sih caranya Bapak sendiri gitu dalam mempromosikan gitu, Ya. dalam memperkenalkan sendiri Sambas News ini ke kalangan Betul. masyarakat? Alhamdulillah. Ya tetaplah ini suatu pekerjaan berat juga ya. Karena untuk membranded nama positif jelas harus ada perjuangan. Apalagi saya dulu awalnya kan telah disebut sebagai Kang Prabu ya. Nah, akhirnya saya harus dari nol lagi menciptakan branded sebagai seorang Mang Sambas ya. Tapi alhamdulillah dengan waktu bergulir kita telah menemukan branded ya. Branded di mata pembaca, bagaimana berita yang ditayangkan Sambas itu seperti apa, kita udah punya karakter sendiri ya. Nah itu jadi mudah-mudahan Sambas tuh ya kedepannya saya pingin naik lagi lah ya, naik dalam artian naik positif mungkin ya, dari jumlah pembaca, terus di channelnya yang yang viewernya itu naik juga ya, terus mudah-mudahan kita juga bisa menambah coverage ya, area dari jangkauan Sambas yang sekarang tuh masih di Bandung Raya. Emang kita punya ya perwakilan kayak di Bali, terus Depok kita ada, tapi kita ingin meramah lagi bahwa Sambas itu bukan media yang sifatnya lokal, tapi ya nasional lah. Ya. Tapi sebenarnya internasional juga bisa diomongin juga kita karena pembaca udah ada dulu kita di Korea ya, sampai terus di Kanada sama Selandia Baru yang pernah membaca berita dari Sambas News itu. Tapi mudah-mudahan ini bukan satu kebetulan karena memang mereka membutuhkan satu informasi dapatnya ada di Sambas gitu. Nah, itu seperti itu ya. Coba Bapak bisa ceritakan suka dukanya nih selama di Sambas. Kini ya. Perjuangannya gitu. Jadi suka dukanya jelas lah. Kita dengan kemampuan finansial yang pas-pasan tapi ingin menghasilkan suatu kualitas yang baik ya. Mau gak mau itu kan akhirnya kita perlu perjuangan ekstra. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi kan Sambas tuh 70% berita di dunia pendidikan ya. Nah, bagaimana saya menciptakan branded pandangan di kepala sekolah Sambas tuh sebagai media yang bisa menjadikan mitra itu berat juga. Karena tantangan di lapangan ya mungkin visi misi antar media kan beda ya. Kalau kita kan ranahnya itu memang menjadikan satu kemitraan. Tapi alhamdulillah seiring waktu berjalan tim Sambas, bukan saya aja ya, semuanya bisa memperlihatkan hasil kinerja manfaat dari berita yang disampaikan. Akhirnya sekarang tuh alhamdulillah mayoritas sekolah merasa nyaman kalau misalnya kita datang ke sekolah, minimal ada teman curhat lah, ngobrol, sharing ya itu seperti itu. Tetap ini suatu bukan hasil yang instan, jadi hasil penuh perjuangan. Dan alhamdulillah dengan komitmen kita semua ya, karena saya terus terang Sambas tuh jangan sampai di Sambas tuh ada satu bintang, tapi kita bentuk tim bintang ya. Nah itu komitmen saya itu. Apa pernah Bapak mensosialisasikan gitu ke pihak-pihak sekolah gitu, atau kan ke remaja-remaja sekolah gitu tentang Sambas ini atau tentang media? Jelas, malah kita pengalaman mengadakan pelatihan jurnalistik tingkat dasar di SMK Negeri 7 Bale Endah ya. Nah, itu inisiasi dari Sambas News. Jelas sertifikat kita bikin. Nah, itu alhamdulillah kita bisa membuktikan kapasitas hasil kinerja kita itu sampai sekarang itu ada penulis rutin ya dari SMK 7, kepala perpustakaan Ibu Rani. Dan alhamdulillah tulisan yang dari Bu Rani itu bisa dimanfaatkan guna membantu kenaikan pangkat. Nah, itulah bukti bahwa Sambas News itu sosialisasinya kita terus berupaya lah mendekatkan diri dengan segmen pasar. Baik, sebetulnya kita sih bukan di pendidikan aja ya, itu kan hanya 70%, 30% itu kita angkat di semua, baik budaya, kesenian, politik, oke lah, nggak apa-apa. Karena kebetulan mungkin saya backgroundnya dari pendidikan, akhirnya saya banyak memberitakan masalah pendidikan. Nah itu.
Berarti untuk harapan Bapak sendiri nih untuk Sambas News ke depannya gimana? Ya, saya harapan saya itu yang pertama ya tim Sambas lebih solid lah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tetap menjaga marwah dalam hal jurnalistik. Karena bagaimanapun kita memegang satu kartu pers, otomatis tuh marwah di bawah ya. Marwahnya seperti apa? Ya, yang pertama kita harus punya itikat baik di lapangan lah. Kita akan menginformasikan berita-berita yang sifatnya hasil verifikasi, arahnya positif, dan minimal pada saat konsumen atau pembaca membaca berita Sambas itu mereka ya bisa ketawa lah minimal ya. Apalagi bisa menambah wawasan ya, wawasan. Nah, itu lebih bermanfaat lagi gitu kan. Yang penting pembaca membaca konten dari Sambas, baik Sambas News maupun Sambas Channel, mereka ada satu makna positif. Itu aja. Ya, semoga juga dengan adanya broadcasting tentang media ini ya, terutama untuk tentang Sambas juga banyak yang lebih tertarik sama dunia media ya Pak. Mantap karena terus terang ini satu terobosan juga ya. Jadi belum ada satu media yang datang mengangkat biografi baik kepala sekolah, guru-guru yang berprestasi, siswa yang berprestasi ya. Nah, mudah-mudahan ini broadcastnya Sambas tuh bisa memberikan satu nuansa baru dalam dunia pendidikan khususnya, yang bisa memberikan manfaat apabila di sekolah itu ternyata ada satu talenta mutiara yang terpendam, apalagi prestasi yang jelas-jelas banyak diciptakan dari sekolah ya. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan kedepannya Sambas tuh lebih lebih maju lagi intinya, maju dalam segala hal, tapi dalam positif gitu ya. Nah, itu harapan saya. Ya, Pak. Makasih ya Pak untuk perbincangan kali ini mengenai Sambas tersendiri ya. Sama-sama, Mbak Inun. Semoga juga dengan broadcasting ini banyak memberikan hal positif ke depannya juga gitu kan. Amin. Ya, amin. Makasih Mbak Inun ya ini atas waktu yang telah diberikan. Mudah-mudahan saya doakan juga broadcast dari Sambas Channel mungkin ya nanti masuk tuh bisa menghasilkan satu dokumenter yang bisa memberikan satu pembelajaran manfaat bagi masyarakat. Itu aja. Terima kasih ya Mbak Inun. Ya, Pak, terima kasih.